Domisili adalah tempat tinggal tetap seseorang yang diakui secara hukum sebagai pusat kehidupannya, atau tempat seseorang anggap menetap dan menjalankan hak serta kewajibannya. Macam-macam domisili. Pertama, domisili tetap, yaitu alamat KTP, resmi, dan permanen. Yang kedua, domisili sementara, yaitu alamat tinggal sementara di luar KTP. Yang ketiga, domisili usaha, yaitu alamat perusahaan, baik hukum maupun operasional. Kemudian yang keempat, domisili organisasi, alamat resmi, lembaga atau organisasi masyarakat. Yang kelima, domisili hukum domisili atau keperluan hukum dan perdata. Yang keenam, domisili internasional, tempat tinggal WNI di luar negeri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, aspek hukum domisili. Aspek hukum domisili itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, aspek yuridis domisili, yaitu menentukan keabsahan tindakan hukum seorang. Yang kedua, aspek administratif, yaitu domisili berkaitan dengan identitas kependudukan, KTP, kartu keluarga. Kemudian aspek hukum domisili yang ketiga yaitu aspek perdata domisili yang berfungsi sebagai patokan hukum untuk surat menyurat resmi, perjanjian, warisan, atau penyelesaian sengketa. Yang kemudian yang keempat yaitu aspek perpajakan dan ekonomi domisili, juga menentukan subjek pajak dan wilayah hukum ekonomi. Misalnya, domisili badan usaha menentukan di mana pajaknya dibayarkan. Pengertian ketidakhadiran. Ketidakhadiran adalah suatu keadaan ketika seorang tidak berada di tempat yang seharusnya ia hadiri pada waktu yang telah ditentukan, tanpa memperhatikan alasan dibalik ketidakhadiran. Dalam hukum perdata, ketidakhadiran para pihak memiliki konsekuensi yang tegas. Jika penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan akan digugurkan sesuai pasal 124 HIR. Namun dapat diajukan ulang apabila tergugat mangkir meski telah dipanggil secara sah. Hakim berwenang menjatuhkan putusan first step selama dalil gugatan dan bukti mendukung. Tergugat tetap dapat mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Jika keduanya tidak hadir, gugatan juga dinyatakan gugur dan proses sidang dihentikan. Aturan ini bertujuan menjaga ketertiban dan kelancaran proses peradilan. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi tentang hubungan antara domisili dan tidak kehadiran. Seseorang tidak bisa disebut tidak kehadiran karena mereka tidak mengajukan domisili. Domisili adalah seseorang yang tinggal dan sudah sah secara hukum. Jadi pengadilan dapat mengirim surat hukum untuk menyita dan mengelola harta seseorang yang tidak hadir dalam pengadilan. Kesimpulannya, domisili merupakan tempat hukum seorang yang menjadi dasar segala urusan perdata. Sedangkan ketidakhadiran adalah keadaan hukum ketika seorang meninggalkan domisilinya tanpa diketahui keberadaannya. Keduanya berhubungan dalam aspek hukum karena ketidakhadiran tidak menghapus domisili hukum seseorang. Melalui pengaturan domisili dan ketidakhadiran, hukum berupaya menjaga kepastian, perlindungan, dan keteraturan dalam hubungan hukum antar individu. Sekian, terima kasih.